Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki acara salat tarawih secara berjamaah, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, uang salat tarawih pada malam kelima sebesar Rp310.000. Jadi total keseluruhan uang salat tarawih hingga saat ini sebesar Rp1.620.000. Adapun infak kegiatan Ramadan dari jamaah hingga saat ini berjumlah sebesar Rp1.800.000. Yang kedua, ceramah tarawih pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hartono SAG. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Kota Bontang. Imam oleh Bapak Abdul Hamid, Bilal oleh Saudara Reza dan Vino. Yang ketiga, jadwal imsak besok jatuh pada jam 04:44 dan maghrib jatuh pada jam 18:19. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Hartono SAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang ke-6 dari bulan Ramadan ini. Kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah salat Isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan salat sunat tarawih. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amal-amal ibadah kita diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah ruah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun juga kepada keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikut beliau sampai kelak akhir zaman. Bapak dan Ibu, di setiap bulan Ramadan ada bacaan-bacaan yang kita baca, dan bacaan ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang membacanya ketika mau berbuka puasa. Ada juga yang membacanya ketika salat sunat tarawih. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ibu-ibu, ibu hafal yang panjang apa hafal yang pendek? Bu, ibu-ibu suka yang pendek apa suka yang panjang? Kalau saya melihat situasi dan kondisi, Pak, kalau orang sudah gelisah, saya bacanya yang pendek-pendek saja. Kalau orang masih nyaman, bacanya yang panjang. Saya akan melantunkan sedikit ini
sesuai di dalam bulan Ramadan ini yang harus kita capai, yang harus kita upayakan dengan maksimal. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam bulan Ramadan ini kita senantiasa rajin bersedekah, rajin berinfak, karena sedekah ini adalah bagian pemberian yang kita keluarkan yang tidak ada takaran dan ukuran yang Allah tetapkan. Makanya di dalam surah Al-Imran ayat 134 yang merupakan salah satu ciri dari orang yang bertakwa, Allah katakan di dalam ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Saya dengar di tahun orang-orang yang dikatakan orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang membelanjakan, orang-orang yang berinfak dan bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan. Cuman sering mendengar, karena sering mendengar masih anak-anak hafal sampai sekarang. Karena di setiap menjelang maghrib diputar siaran langsung bacaannya itu oleh Imam Besar Masjid Raya Sabilal Mu'tadin Kalimantan Selatan, Kiai Haji Tarmiji Abbas. Lalu saya buka-buka dalam kitab hadis Rasul, sehingga Rasul pernah mengatakan dalam sabda beliau, aktsiru fihi min arba'ati khisal, lazimi perbanyak oleh kamu, kata Nabi, 4 perkara, 4 bacaan di bulan Ramadan. Ya mau siang, ya mau malam, mau berbuka dan mau salat tarawih, silahkan saja, yang penting dibaca. 2 yang dibaca, yang pertama, Allah akan reda kepada yang membacanya. Apa itu? Fasyahadatu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Engkau mengucapkan syahadat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah sesuai dengan bacaan yang saya baca di atas tadi. Kenapa Allah reda? Kenapa Allah cinta? Kenapa Allah sayang kepada orang yang membaca 2 ini? Dengan 2 ini Allah reda. Fasyahadatu an la ilaha illallah, kita menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Bapak dan Ibu, dengan kalimat ini kita hidup. Di awal kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah. Kita sedang hidup ini berjalan dengan kalimat la ilaha illallah. Di akhir hidup kita pun kita ingin nanti dengan la ilaha illallah. Wa 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Atas kalimat kita meyakini dengan la ilaha illallah kita hidup, dan kelak nanti juga insyaallah di akhir hayat kita juga kalimat la ilaha illallah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innal qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram, pikiran mereka tenang. Kenapa? Karena menyebut kalimat la ilaha illallah. Inilah yang membuat hati kita tentram. Inilah yang membuat pikiran kita tenang. Karena apa? La ilaha illallah, la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Bapak Ibu, adanya kita, wujudnya kita, Allah memajharkan, Allah menampakkan kekuasaannya. Berapa banyak ikan yang sudah kita makan di lautan yang terbentang luas ini. Ada yang hidup di tengah lautan, ada di pinggiran lautan, bahkan di kedalaman lautan, karena Allah menampakkan kekuasaannya. La wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. La hayata illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Kita bisa bergerak, kita bisa berjalan,
kita bisa lari. Itulah kita bukti adanya hidup dengan Allah menyatakan di Al-Quran, kita hidup ini dengan diberikan roh oleh Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Orang-orang kafir Quraisy bertanya dengan Nabi tentang ruh. Qul dengan fi'il amar, katakan wahai Rasulullah kepada mereka bahwa urusan roh itu adalah urusan Tuhanku. Allah yang maha hidup, maka segala sesuatu bisa bergerak karena Allah yang menghidup dan menggerakkan itu. La hayyata illallah, tidak ada yang berbuat kecuali, tidak ada yang hidup kecuali Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kita minum, kita makan, kita bisa bergerak. La haula wala quwata illa billah, tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali hanya Allah yang maha kuat. Kita la haula wala quwata illa billah. Itulah yang bisa menenteramkan hati kita. Itulah yang bisa menenangkan pikiran kita, karena ada tempat kita bergantung, tempat hati kita bertaut hanya kepada Allah. Tenang saja, termasuk urusan rezeki. Kalau itu rezeki kita, alhamdulillah pasti akan sampai kepada kita. Memang itu bukan rezeki kita, tidak akan sampai kepada kita. Itu Allah yang selalu memberikan kehidupan kepada kita. Selesai, tidak akan hati kita gundah gulana karena kita ingat kepada Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Satu kalimat ini salah satu di antaranya Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Atas kalimat ini kita berawal hidup, atas ini pula kita hidup, dan kelak nanti kita meninggal dengan kalimat ini. Wa 'alaiha nub'asun, dan dengan kalimat ini insyaallah kita kelak nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat ini Allah redha. Yang kedua, wa astaghfirullah. Kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak istighfar. Kalau kalimat tauhid menguatkan hati kita kepada Allah, dan membaca istighfar membersihkan nuktah-nuktah dosa yang ada di dalam hati kita. Fakultus, kata Nabi Nuh, ucapkanlah kalimat astaghfirullah. Fakultu rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhanmu. InsyaAllah Allah itu dia maha pengampun dan maha penyayang. Yursilus sama alaikum midrara. Kalau kita sudah minta ampun, Allah mengampuni, Allah meredai, niscaya hujan turun dari langit. Dan kemudian hujan turun dari langit itu mendatangkan keberkahan, bukan mendatangkan banjir. Kenapa? Dengan kalimat ini Allah senang kepada hamba-hambanya yang memperbanyak istighfar. Kalau ada problem-problem hidup, bahkan Nabi bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan menghilangkan segala gundah gulana, dan Allah akan memberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa dia perkirakan, asal dia mau mengucap istighfar. Kalimat la ilaha illallah, kalimat istighfar sering kita ucapkan. Lebih-lebih kalau salat maghrib dan salat subuh, dianjurkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma azirna minan nar, Allahumma antas salam. 2. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita senantiasa meminta surganya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Bukankah tadi kita kalimat yang kita baca, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam
fahina rabbana bisalam wa adkhina jannata daras salam. Berbanyak minta surga, Pak. Dalam hadis Nabi, siapa yang membaca 3 kali, bahkan ada yang mengatakan 7 kali, maka surga berkata waqalatil jannah. Apa ucapan surga? Dia berdoa kepada Allah, adkhilhul jannah, masukkan orang ini ya Allah ke dalam surga. Jadi kita minta surga kepada Allah, Pak. Kalau kita mengulangi 3 kali kata Nabi, maka surga akan mendoakan kepada kita, adkhilhul jannah, masukkan orang ini ke dalam surga. Dan yang keempat, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Makanya kita dianjurkan juga wirid, Pak. Allahumma azirna minan nar. Berapa? 7 kali. Baru kemudian kita bersila Allahumma antas salam. Siapa yang membaca Allahumma azirna minan nar 3 kali berturut-turut, bahkan 7 kali dianjurkan, insya Allah maka neraka pun berdoa kepada Allah, ya Allah hindarkan dan jauhkan dia dari siksa api neraka. Bapak dan Ibu, setelah itu kita sholat sunat tarawih, ada doa. Ada doa yang pendek, ada doa yang panjang. Di antara doa yang panjang itu saya terjemahkan saja. Ya Allah, jadikanlah malam yang mulia bulan Ramadan ini minas su'adail makbulin, orang-orang yang bahagia, yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alna minal asyqiya'il mardudin, dan jangan engkau jadikan kami ya Allah orang-orang yang celaka, yang amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salat witir kita tutup dengan doa harapan kita, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'anna wa tadarru'anna wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Apapun kekurangan-kekurangan yang kita lakukan, baca Fatihah, baca ayat, dan bacaan-bacaan yang ketika kita sholat tadi, kita meminta kepada Allah disempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Nah, 4 macam ini kita disuruh oleh Nabi mengamalkannya. 1, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, dengan memperbanyak istighfar. Yang ketiga, memperbanyak meminta doa surganya Allah. Dan yang keempat, jauhkan dan hindarkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.